Ya pemirsa, kita balik lagi pasti juga di Yubi Podcast, juga Yubi Talk Show kita untuk edisi kali ini masih bersama saya Armian Nasri dan juga bersama Profesor Dr. Dr. Wan Muhammad Azizi bin Wan Sulaiman. Nah, karena juga ini kalau misalnya kalau di Malaysia itu pasti juga ini nama lengkapnya Bin atau Binti gitu Prof ya. Prof Wan aja bilang. Iya, Prof Wan aja. Ya. Oke. Nah, ada pastinya juga ini kalau tadi kita juga sudah banyak membahas tentang latar belakang Prof Wan untuk berada di Aceh dan juga kita sudah diperkenalkan juga sedikit tentang profil dari UCMI, keunggulannya Prof ya. Nah, nanti mungkin juga ada nih di sini kamu bisa juga langsung kunjungi websitenya, official websitenya ya, nanti juga akan muncul gitu. Nah, Prof ya pastinya juga ini sebagai salah satu tokoh pendidik ya atau juga pensyarah gitu ya kalau di bahasa Melayunya ya Prof ya. Dosen ya. Dosen yang pasti juga ini sudah sangat senior sekali, Masya Allah ya. Nah, jadi mungkin Prof juga salah satu orang yang bisa jadi live witness ya atau juga saksi hidup ya bagaimana itu transformasi pendidikan gitu ya. Betul. Nah, jadi mungkin buat pemirsa di rumah nih pengen tahu juga perkembangan dunia pendidikan di Malaysia sekarang Prof ya. Dari dulu dan sekarang itu terus juga mungkin yang plus minusnya atau juga bagaimana grow so fast ya karena juga zaman era teknologi sekarang ya. Ya, mungkin seperti apa nih Prof nih? Ya. Terima kasih Mbak Arbia ya. Alhamdulillah saya sudah pun dalam lebih kurang 20 tahun berada dalam bidang pengajian tinggi lah di Indonesia ini ya. Lama ya. Kita dapat lihat banyak tren ataupun transformasi pendidikan sudah berubah. Pertamanya kita lihat COVID-19 sangat mengubah landscape ataupun kita punya ekosistem ataupun epidemiologi ataupun kata lebih lain adalah demografi society kita, masyarakat sudah berubah. Kalau dulu kita lihat untuk belajar secara online ya, dibilang online ya. Iya benar. Sekalian atau di Indonesia pakai apa? Secara online, daring. Jadi dulu macam sesuatu yang agak sukar dan agak mustahil, agak kita katakan tidak bisa lah. Dan banyak juga masa itu online yang tidak ada gaya palsu aspal ya. Asli tapi palsu aspal namanya. Tapi sekarang tidak. Malah teknologi hari ini yang digital teknologi ataupun online teknologi tidak hanya sekadar platform learning management system itu beratas talian, tapi kita juga punya banyak artificial intelligence ataupun di Malaysia bilang kecerdasan buatan. Di sini apa AI? Sama AI. Kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan. Ya, itu sangat ChatGPT contohnya. Sangat anak-anak kita pun semuanya kalau kita ajar dalam dosen lecture-nya, terus mereka bisa download, bisa lihat lecture-lecturenya gimana, ada betul kita punya fakta. Jadi teknologi sangat menukar landscape pendidikan, teaching dan learning, cara kita belajar dan cara kita mengajar pun sangat beda dan sangat membantu. Malah kalau contoh macam hari ini podcast, kita bisa diulang alik video ini. Kalau sangat bermakna, sangat bermanfaat pada semua kan. Malah begitu juga kita punya lecture. Itu yang pertama. Kedua, selepas COVID, kita lihat masyarakat dunia ataupun Malaysia juga sama juga Indonesia, Menteri Pendidikan Muda Indonesia pun asal dari Gojek ya. Iya. Dan sangat melihat kepada industri mau lihat tempoh pembelajaran cukup pendek Pak. Kalau bisa 1 tahun sudah bisa masuk industri. Kita kan kalau D3 S1 itu harus lalu lewat akreditasi ya, begini kita punya learning metodologi, kita punya kalau bisa dibilang PLO, program learning objektif, spesifik objektif ya kan Pak. Jadi table 4 di Indonesia. Jadi kadang-kadang kita terlampau akademis menyebabkan industri tak mau tunggu. Di zaman selepas COVID ini kan banyak yang sudah tutup bisnesnya kan, sudah bangkrut. Jadi mau cepat. Jadi kalau di Indonesia itu tren sudah berubah juga kepada aliran Tibet ataupun technical dan kemahiran Pak, skill ataupun vocational dan skill Pak. Malah pemerintah Malaysia juga melihat anak-anak kita yang keluar daripada SMA ni tidak bagus keputusan pemerintahnya dan mereka ni lebih cocoknya ke arah Tibet itu, ke arah kemahiran. Kemahiran. Dan malah kemahiran pula diiktiraf juga di bawah, kalau di Indonesia itu kami banyak follow City and Guild di bawah UK ataupun di bawah European Standard. Jadi dan juga perusahaan-perusahaan baik dari segi
komputer, AI tadi, kecerdasan buatan, mereka pun mau yang cepat. Tapi ini balance juga. Ini masalah juga di Malaysia itu, bidang aliran sains dan dia bidang STEM, STEAM, sains, teknologi, English dan matematik sangat menurun. Sedangkan bidang-bidang keutamaan seperti engineer, ya, arkitek, ataupun medical, siapa nama lagi dalam bidang sains itu sangat perlukan STEM. Itu masalah pada kami kerana lulusan SMA rata-rata dia tidak bagus. Tidak cukup syarat untuk ambil program yang cukup bagus. Ini adalah ternyata yang sangat membimbangkan. Namun ya, dunia harus berubah. Misalnya tadi COVID sangat mengancam, telah merubah seperti mana tsunami telah merubah Aceh 2004. Melihat Aceh pada hari ini sudah 20 tahun. Saya datang lihat, Allah Akbar, sudah masanya cukup cepat ya, 20 tahun benar, Pak. Jadi saya pun menangis juga lihat. Lihat video balik kerana saya berada di tengah lautan semasa tsunami itu ada ya. Benar-benar. Dan cukup sekali melihat masyarakat Aceh yang sudah pun membangun kembali kuat. Jadi kita harus berubah dengan cepat kerana kita tidak bisa tunggu. Ya, kalau kita mau merubah tidak bisa tunggu kerana masa mungkin akan merubah kita semua. Nah itu dia pastinya juga transformasi yang sangat cepat ya, bermula mungkin dari seperti Prof katakan tadi ya, itu dari terutama juga mungkin di negara-negara berkembang ya, ada developing country ya, terus juga mungkin pada saat COVID itu ada hikmahnya Prof ya. Ada hikmah, apapun itu sangat. Dari Allah juga ada hikmahnya, dan sampai sekarang juga ini teknologi menjadi sedikit friendly gitu buat semuanya, bahkan sekarang udah bisa dibilang sudah tergantung ya, tergantungan gitu ya. Prof, kalau misalnya sekarang ini sebagai pelaku gitu ya, nampaknya juga orang yang sangat berperan penting dalam the higher education institution ya, dalam pendidikan perguruan tinggi, institusi pendidikan tinggi sebagai seorang rektor, dan tantangan nih mungkin yang kita juga pengen tahu ya, mungkin dihadapi sama university di Malaysia, dan pastinya juga mungkin di Indonesia juga ya, mungkin karena sama gitu ya Prof ya. Nah, apa sih di era teknologi sekarang, dan mungkin dalam hal apa yang harus di improvingnya, baik itu untuk lecture dan juga sekaligus mahasiswanya gitu. Nah kita lihat tadi industri sangat kepingin pendekkan masa studinya, tapi kita lihat juga itu kan kemahiran Pak. Jadi kemahiran kalau ikutnya kalau dari segi hierarki pekerjaan itu tidak tinggi Pak. Tapi adalah beberapa industri mungkin oil and gas ataupun industri itu sangat tinggi kan kemahiran. Tapi dalam job punya dalam pasaran sumber daya itu yang lagi tinggi gajinya itu mesti yang kelulusan tinggi Pak, PhD-nya, magisternya dan S1-nya. Jadi kita lihat pasaran kerja ataupun sumber daya itu masih melihat keperluan ijazah ataupun S1, S2, S3 tingkatannya kan, kerana tahapan itu berbeda. Jadi kita perlu balance juga kerana suatu negara itu perlu orang yang ada bijak pandai juga. Kita lihat bagaimana beberapa negara besar, China ke Amerika ke, mereka membuat pengkhususan. Contohnya AI itu kena orang yang pintar Pak, kena STEM yang sangat bagus, matematik sangat, logikanya bagus, matematik model statistik itu sangat perlukan orang yang cerdik. Jadi gimana kita? Karena ke depan ini AI sangat kita sangat bergantung pada AI. Macam beberapa tadi kalau mau pesan Gojek, kalau di Jakarta itu di Malaysia juga mau Grab. Malah kalau kita mau bawa mobil harus, kalau bandar besar Pak mesti tengok GPS atau tengok direction ni kan, Waze ya. Malah kita sudah lupa jalan. Di mana jalan yang paling bagus, yang paling sikat, paling cepat ya Pak Sangat bergantung pada teknologi. Malah HP kita sudah lupa nombor-nombor HP nama kan. Umur kan. Saya kemarin pun tertinggal HP di mobil, mau telefon pak supir, lupa nombornya. Sehingga nombor isteri tidak angkat nombor saya, bila pun guna nombor lain kan. Jadi we are very too dependent, over dependent dalam bahasa Inggerisnya. We are too dependent and over dependent pada teknologi pun tidak bagus. Jadi kita harus juga kembali kepada conventional teaching dan learning. Harus juga memperkuat kembali aliran STEM itu, kerana negara perlukan bijak pandai ataupun teknokrat Pak ya. Benar-benar. Dalam bidang-bidang sains, bidang teknologi itu kan bagaimana kita lihat hari ini China sebagai satu negara besar dan teknologinya sangat hebat. Hebatnya kerana mereka punya ramai pakar dalam teknologi. Bukan kemahiran. Kemahiran itu gayanya lebih kepada kerja bawah ya, tapi yang thinker,
ataupun think tank itu Pak, itu harus orang yang cerdik dan mereka punya sumber daya yang sangat hebat dalam AI. Malah negara Amerika pun takut sama TikTok tu saja. Semua guna akaun TikTok. Sampai Amerika juga goyang gitu ya. Takut ya. Dan kerana mereka juga menguasai dalam bidang renewable energy contohnya, ataupun green technology, ataupun dibilang juga kalau Jakarta Bandung sudah ada kereta laju kan? Iya benar. Itu di MRT. China itu yang saya kemarin di China juga melihat keretanya sangat laju dan networknya ada 100,000 km. Bisa aja saya dari Guangzhou ke Beijing itu dalam masa 8 jam. Dia dah 300-an km per hour. Pintar dan laju. Jadi kita lihat cabaran kita memang dunia hari ini memerlukan tenaga sumber daya yang sangat cepat dan ini, tapi perlu juga kita dalam bidang teknokrat yang kepakaran supaya negara ada balance ya Pak ya. Supaya tidak semua dalam kemahiran, tapi ada juga yang kena menjadi leader ke hadapan dalam teknokrat Pak ya. Iya, nah jadi ini benar-benar bagus sekali ya seperti Prof sampaikan ya. Jadi juga high tech, terus juga kepiawaian ya. Nah, dan tentu juga ini benar-benar harus balancing ya. Nah, terus yang paling penting juga attitude juga. Nah, jadi mungkin ya itu mungkin yang sekarang membedakan manusia dengan robot atau juga AI, karena kita Allah kasih pikiran ya, pastinya itu tetap harus kita pertahankan dan kita tidak ada emosi Pak. Iya benar. Robot AI itu tidak ada emosi, pintar mereka. Iya benar. Emosi nggak ada. Dia jalan terus, tapi emosi nggak ada. Kita manusia harus ada justifikasi kan. Ibu bapak kita gimana? Ya mungkin kita rasa kita betul, tapi ibu kita mau tinggal di mana? Bapak kita mereka besarkan kita. Mereka ada emosi kan, contohnya Pak ya. Nah terus kalau misalnya untuk mahasiswa sendiri, untuk para student-studentnya nih mungkin apa sih gitu yang benar-benar harus dibekali gitu ya sebagai buat mereka kesiapannya, karena sebagai next generation ya ke depannya yang akan mungkin menjadi pemimpin, menjadi pengusaha, menjadi apapun itu ya, mungkin dari sekarang apa nih Prof kira-kira ya, mungkin dari segi apa gitu yang harus mereka bekali gitu, persiapan. Pertama, saya kira anak-anak jangan terlampau over teknologi, kerana hari ini kan bermain dalam social media, bermain game, segala macam, dalam peluang-peluang bisnes. Dibilang gig ekonomi Pak, gig ekonomi ya. Gig ekonomi itu bersifat sementara, menjadi sepeda Gojek ke Grab itu memang bagus, lumayan di umur muda, tapi sebenarnya jangka panjang tidak bagus, kerana nanti punya tanggungan, punya isteri, punya anak, punya rumah, punya mau beli sepeda, mau beli kereta, kan mobil itu harus ada ya. Jadi benar. Mungkin influence ataupun influencer daripada luar sosial media sangat kuat, tapi kena punya pandangan masa jauh ataupun long term planning. Long term planning itu tidak bukan harus equip diri kita dengan education. Jadi mereka awal ini di saat umur masih muda, tanggungan masih kurang, liability masih ini, dan masih muda kan Pak, jadi bisa diterima masuk informasi ya. Benar. Jadi jangan lepaskan peluang ini, grab the time to get the better education. Itu pertama. Nah, kalau belajar itu kan harusnya sabar, ada disiplin. Itu tidak enak. Mana-mana pun semua orang dan malah ongkos untuk belajar pun tidak murah kan. Harus biaya, harus pergi cari pendanaan. Kalau misalnya itu kita harus ambil juga pinjaman ataupun loan. Nah, ini kan beban. Tapi beban di peringkat awal, di peringkat jangka masa panjangnya ternyata dalam saya bilang tadi pasaran kerja masih melihat kepada S1, S2, S3, tidak melihat teknikal aja. Di Indonesia juga masih sama, pasaran kerja sama di dunia kan itu aja. Jadi mau kerja ke banking mau kerja di pemerintah pun sama. Jadi mesti ada satu disiplin, satunya attitude yang jelas, kepahaman, attitude, dan mesti ada disiplin. Kerana belajar itu dalam surah Al-Kahfi dibilang falan tastati'a ma sabra. Di saat Nabi Musa belajar Nabi Khidir, dan Nabi Musa merasakan dia yang paling pandai. Di saat dia sudah diberi sedikit kebiasaan oleh Allah SWT dalam surah Al-Kahfi kan Pak dia ulang banyak kali. Malah Nabi Khidir tanya, adakah kamu punya disiplin? Nabi Musa bilang, iya saya pasti, saya akan pasti ikut guru saya akan pasti belajar. Nah ternyata 3 kali diuji kan, ada 3 kisah tu diuji. Akhirnya Nabi Khidir bilang, kamu tidak mempunyai kesabaran. Itu susah Pak, kerana itu kan dibunuh anaknya, ini kan Nabi Khidir itu punya ilmu yang ke depan kan Pak ya. Sebab Nabi Musa pun sudah pintar, tapi kepintaran Nabi Khidir lagi hebat, tapi
itulah disiplin ini. Kita harus mendengar guru. Kita belajar, jangan belajar daripada sosial media dan belajar teknologi semata-mata, kerana mereka tidak punya emosi. Malah yang punya emosi ini adalah guru-guru kita, syekh-syekh kita ini. Ya, saya lihat inilah tradisi alam Melayu dulu sangat hebat, kerana kita punya ramai guru-guru, ramai kita punya ulama, ramai kita punya aulia ini yang sangat hebat. Malah mereka pula mendapat ilmu daripada guru-guru mereka yang sangat hebat. Ya, benar. Ilmu itu keberkatan. Nah, keempatnya adalah isu keberkatan. Kita harus mendapat barakah pada Allah, kerana ilmu yang tidak ada barakah tidak ada nilai manfaat. Okey. Sebaik-baik manusia dibilang dalam hadis, yang banyak memberi pada khairul nas ma yanfa'un linnas, yang memberi banyak manfaat pada manusia. Nah, bidang manfaat manusia sangat banyak. Dalam bidang ilmu ini, lagi kita banyak ilmu, kita menjadi ilmu resmi padi. Lagi ilmu banyak, lagi tunduk Pak ya. Jadi, nah, ilmu inilah yang kita mesti ada nilai keberkatan, punya nilai disiplin, attitude yang betul, dan kefahaman yang betul dalam memperjuangkan dalam bidang pendidikan tinggi ini. Oke, nah ini mantap sekali. Pasnya juga sekaligus yang menutup untuk perjumpaan kita ya di edisi kali ini bersama Prof. Wan ya, pasti juga rektor dari UCMI. Jadi kita banyak belajar ya di episode kali ini bagaimana perkembangan dunia pendidikan, transformasinya, dan tentunya juga tantangannya challenging buat untuk para adik mahasiswa dan juga para lecturing juga ya ke depannya. Dan yang paling penting tadi bagaimana juga pesan-pesan nih untuk adik-adik mahasiswa supaya juga bisa survive dan get ready untuk kompetitif bersaing ya dengan cara sehat ya Prof ya di masa yang akan datang. Prof, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Baik, di sela-sela waktu. Saya sangat senang dan sangat bersyukur dapat ke Aceh ini Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Bersama UI juga Ubudiah ini. Amin. Ya, insya Allah juga kita bisa jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Baik. Dan pasti juga mungkin kalau tidak di sini, Prof yang kesini, kita yang ke sana ya. Iya, silakan jemput ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Senang hati saya menerima di sana. Amin. Ya, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.